Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaman Fahmi Haryono dengan NIM 220553136 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT akan menjelaskan tentang bab 3 logam dan paduan. Table of content-nya di sini ada 3.2 paduan baja, 3.3 alat baja, 3.4 besi cor, dan 3.5 besi tempat. Pertama ada 3.2 paduan baja. Paduan baja, karakteristik sifat baja paduan secara khusus disebabkan oleh beberapa unsur tambahan daripada karbon. Jadi, meski semua polos baja karbon mengandung sejumlah mangan dan silikon dalam jumlah sedang, mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utama dari unsur-unsur ini ditambahkan ke baja adalah menggabungkan oksigen dan belerang untuk mengurangi efek berbahaya mereka. Karakteristik dari sifat baja paduan itu contohnya ada peningkatan kapasitas, kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, dan meningkatkan sifat magnetik. Pengaruh elemen paduan. Baja karbon umumnya mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon. Efeknya pada diagram equilibrium adalah kecil. Akibatnya, baja karbon bisa dianggap tanpa banyak kesalahan sebagai paduan FEC biner. Diagram besi karbon dapat digunakan. Baja mengandung sejumlah besar karbon dalam batasan sejumlah kecil elemen seperti pada baja paduan rendah, kekuatan sesuai dengan efek pengerasan larutan padat. Kontribusi elemen terhadap kekuatan paduan yang terlalu tinggi, baja akan memperkuat ferrit. Bagaimanapun, sangat kecil dibandingkan atas kontribusinya dengan mengubah struktur baja diolah dengan panas. Lembaran ini ditimbun pada gambar 3.1 untuk paduan besi kromium dari kandungan rendah karbon. Sebagai elemen paduan, mangan berkontribusi besar untuk kekuatan dan kekerasan dan memiliki efek moderat pada kemampuan mengeras. Baja mangan halus dicampur dengan kombinasi kekuatan dan ketangguhan tinggi. Oleh karena itu, baja ini mulai digunakan pembuatan roda gigi, poros, as roda, dan balok rivet. Yang pertama ada baja mangan. Mangan adalah promotor austentit yang kuat dan menstabilkan austentit sehubungan dengan suhu. Mangan lebih dari transformasi martensit. Penambahan lebih dari 10% mangan menghasilkan baja yang tetap austentit pada pendingin sampai suhu kamar. Baja khusus yang dikenal sebagai Hatfield manganese steel mengandung 10-14% mangan dan 1-1,4% karbon dan memiliki struktur austentik. Ini adalah struktur mikro baja austentik. Yang kedua adalah baja nikel. Nikel adalah salah satu elemen terpenting yang ditambahkan pada baja. Ini memiliki kelarutan terbatas di austentit. Keduanya sama dan juga larut sampai batas tertentu 25-30% dalam ferrit. Nikel luar biasa dalam kemampuannya untuk meningkatkan ketangguhan baja ferritik. Nikel juga tahan panas dan ketahanan terhadap korosi. Baja nikel sangat cocok sebagai paduan rendah dengan kekuatan tinggi. Baja struktural yang memberikan sifat mekanik lebih baik dan ketahanan korosi dari yang diperoleh dari struktur rendah karbon baja, meski keduanya saling terkait gerak. Ini adalah struktur mikro baja nikel. Baja kromium. Kromium adalah unsur pembentuk karbida yang paling umum. Baja paduan rendah mengandung sedikit kromium 1%. Pada baja dengan karbon rendah, kromium cenderung masuk ke dalam larutan ferrit, sehingga meningkatkan kekuatan dan ketangguhan fase ini. Bila ada sejumlah besar karbon hadir, kromium membentuk karbida Cr, Ca, Cr, C, atau FeCl. Memiliki kekerasan tinggi dan keausan yang baik. Ini adalah struktur mikro dari baja kromium. Baja molybdenum. Molybdenum adalah unsur yang relatif mahal dan merupakan karbida yang kuat. Ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja. Karena adanya karbida molybdenum, beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan, bahkan saat merah panas. Molybdenum memiliki efek yang jelas pada kemampuan pengerasan. Namun, elemen ini sebagian besar digunakan dalam kombinasi dengan kromium atau nikel, atau keduanya.
kromium dan nikel. Oleh karena itu, baja ini digunakan secara ekstensif di industri pesawat terbang untuk membuat bagian-bagian struktural pesawat, sayap, dan landing gear. Ini adalah baja molybdenum. Baja vanadium. Vanadium adalah elemen paduan yang mahal. Vanadium adalah logam langka yang biasa digunakan untuk menghaluskan ukuran butir, meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan plastisitas baja, dan meningkatkan kinerja layanan produk baja vanadium. Baja mengandung sejumlah karbon dan nitrogen yang dapat diendapkan dengan vanadium dalam bentuk karbida, nitrida, dan karbonitrida dalam baja, yang mempengaruhi evolusi struktur mikro. Penambahan vanadium sebesar 0,05% menghasilkan casting yang seragam dan halus. Baja ini digunakan untuk baja struktural paduan, baja pegas, baja perkakas berkecepatan tinggi, baja tahan panas, baja tahan hidrogen, dan baja suhu rendah. Ini adalah baja vanadium. Baja tungsten. Baja tungsten seperti molybdenum merupakan bekas karbida yang kuat dan memiliki efek kuat pada kemampuan mengeras dan menghambat laju pelunakan martensit di tempering. Untuk menghasilkan efek yang diinginkan, kuantitas tungsten dibutuhkan wolfram sekitar 2% sampai 3%, setara dengan molybdenum sebanyak 1%. Tungsten banyak digunakan untuk mengasah mata pisau gergaji dan juga sebagai perhiasan seperti cincin. Ini adalah contoh dari baja tungsten. Selanjutnya, baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja, bertindak sebagai deoxidizer. Dalam jumlah kecil, hal itu tidak dihitung sebagai elemen paduan, dan hanya baja yang mengandung lebih dari silikon 0,60% disebut baja silikon. Baja silikon mengandung 1% sampai 2% silikon, digunakan untuk bagian struktural yang membutuhkan titik hasil tinggi. Penambahan silikon dalam jumlah yang lebih besar menghasilkan baja listrik dengan daya tahan listrik yang lebih tinggi dan magnet yang lebih baik. Ini adalah contoh dari lembaran dari baja silikon. Selanjutnya adalah baja tahan karat. Baja stainless adalah paduan besi yang paling penting yang melawan korosi. Mereka tahan terhadap korosi oleh oksidasi dan memiliki cukup kekuatan yang baik pada suhu sampai 600 derajat Celcius. Oksida kromium pada permukaan efektif melindungi baja melawan banyak zat korosi. Kromium harus hadir dalam jumlah cukup, sekitar 10%, untuk membuat baja tahan korosi. Baja tahan karat terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ferritic, martensit, dan austentic. Ferritic dan baja tahan karat martensit adalah baja kromium lurus, sedangkan baja tahan karat austentic adalah baja kromium nikel. Baja tahan karat austentic pada dasarnya adalah logam kromium nikel besi. Tambahan nikel memperbaiki aspek ketahanan korosi tertentu dari kromium paduan. Total kandungan nikel dan kromium paling sedikit 23%. Komposisi biasanya bervariasi dalam kisaran kromium 16-26%, nikel 6-22%, dan karbon rendah sampai maksimum 0,25%. Baja tahan karat austentik yang paling banyak digunakan adalah baja stainless yang mengandung sekitar 18% krom dan nikel 8%. Authentic steels adalah yang terbaik di antara baja tahan karat lainnya. Ini adalah contoh dari baja tahan karat austentik. 3.3 Alat baja. Dalam operasi, pentingnya baja perkakas adalah peringkat pertama. Meskipun dalam bentuk tonase hanya mewakili sebagian kecil dari semua baja yang dihasilkan, alat baja umumnya memiliki karbon paling sedikit 0,60%, sehingga kekerasan martensit setidaknya Rockwell C60 tercapai. Karbon melebihi jumlah ini digunakan hanya untuk memiliki karbida terlarut yang terdispersi dalam fase martensit. Untuk meningkatkan ketahanan aus steel, paduan baja yang paling sederhana adalah baja pengerasan baja karbon tinggi tipe W yang dikeraskan dengan pendinginan cepat dengan air. Baja tipe W mampu melakukan kekerasan yang hebat namun mulai kehilangan kekerasan pada suhu 150 derajat Celcius. Ini adalah tabel 3.2 klasifikasi alat baja. Selanjutnya 3.4 besi cor.
Besi cor pada dasarnya adalah paduan dari besi dan karbon yang mengandung antara 2 sampai 6,67 karbon. Memiliki hampir tidak ada keuletan, casting adalah satu-satunya proses yang sesuai untuk membentuk paduan ini. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai besi cor. Yang pertama ada besi cor abu-abu. Ini adalah tipe yang paling umum dalam besi cor. Mengandung 2,5 sampai 4% karbon dan 1 sampai 3% silikon. Sebagian besar dari karbon yang ada dalam bentuk grafit sepihan tertanam dalam matriks. Dan hal ini memberikan karakteristik gelap, penampilan baru, rusak permukaan dari besi cor abu-abu. Grafit terbentuk oleh dekomposisi dari cemented. Menurut reaksi FeTaC, Si jadi 3Fe plus C. Namun, besi cor kelabu juga memiliki kelebihan penting. Ini adalah paduan leleh rendah, memiliki fluiditas tinggi pada temperatur casting dan susut rendah, yang membuatnya sangat sesuai untuk dicirikan ke dalam bentuk kompleks. Ini adalah contoh dari besi cor kelabu atau besi cor abu-abu. Yang kedua adalah ada besi cor nodular. Besi ini diproduksi dengan menginokulasi besi cor cair saat dituangkan dari tungku peleburan atau kubah dengan sejumlah kecil magnesium. Perlakuan ini menyebabkan partisipasi grafit dalam bentuk nodular berbulat. Karena struktur grafit bola tidak seperti grafit dalam bentuk serpihan, tidak menghasilkan konsentrasi stres yang parah. Besi cor nodular memiliki daktilitas yang lebih besar dan kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh besi cor abu-abu. Nodul grafit juga berfungsi untuk melumasi alat pemotong, dan dengan demikian memberikan machinabilitas tinggi pada besi dan cor nodular. Ini adalah struktur mikro dari besi cor nodular. Selanjutnya ada besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai cemented, kandungan karbon total dijaga antara 2 sampai 2,5%. Kandungan silikon di bawah 1% dan pengecoran didinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan sisipan grafit baja. Dicetakkan karena adanya cemented sebagai jaringan kontinu. Besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak bisa dilewati dan tidak bisa lepas. Penggunaan terbatas hanya pada aplikasi di mana diperlukan permukaan yang sangat keras dan tahan abrasi, seperti rem mobil, gerinda, dapur pemanas, dan alat penghancur. Ini adalah gambar dari contoh besi cor putih. Selanjutnya besi cor lunak. Besi cor ini diproduksi dengan perlakuan panas khusus dari besi cor putih, yaitu pemanasan pada suhu 950 derajat Celcius selama hampir 50 jam, diikuti oleh pendinginan slow yang menyebabkan cemented terurai menjadi ferrit dan karbon grafit dalam bentuk mawar atau klaster. Biasanya disebut karbon temper karena klaster dihasilkan dari proses perlakuan panas yang disematkan di dalam matriks ferrit. Karena struktur mikro ini, logam memiliki daktilitas yang jauh lebih baik atau kelenturan, dan karenanya besi mudah dibentuk. Ini adalah contoh dari besi cor lunak. Selanjutnya ada paduan besi cor. Paduan besi cor seperti namanya menandakan diproduksi dengan menambahkan untuk sebuah elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Efek dari elemen paduan ini yang digunakan secara tunggal atau kombinasi serupa dengan baja paduan yang telah dibahas sebelumnya. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekanikanya. Karakteristik perlakuan panas dan ketahanan terhadap korosi, panas, atau keawasan. Ini adalah contoh dari paduan besi cor. Selanjutnya 3.5 besi tempa. Besi tempa pada dasarnya adalah bahan komposit yang terdiri dari besi dan slag dengan kemurnian tinggi atau alfa. Kandungan karbon besi umumnya di bawah 0,08%, kandungan mangan di bawah 0,06%, sedangkan kadar terak biasanya bervariasi antara 1 dan 3% berat. Terak ini terutama besi silikat dan memanjang sebagai struktur berserat yang tertanam dalam matriks ferrit besi tempa yang digulung dan berbentuk.
Bila dilipat lentur, besi tempa menunjukkan benturan berserat menyerupai jeda pada masing-masing kayu keras. Berbeda dengan garis kristal atau butiran baja yang terlepas, sifat mekanik besi tempa pada dasarnya adalah besi murni. Sebagian besar besi tempa dibentuk menjadi pipa. Ini adalah contoh pagar yang terbuat dari besi tempa. Sekian dari saya, terima kasih.